Halo sobat, bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah dalam keadaan baik-baik saja? Apakah masih ada lawan Anda yang belum bisa Anda lawan? Jika ada, bisa saya bantu. Caranya begini, ketika Anda berhadapan dengan lawan Anda yang lebih berat, coba catat langkah tersebut, sampai 7 langkah, dan berikan kepada saya. Dan saya akan coba menganalisis titik kesalahan tersebut, di mana yang membuat Anda kewalahan. Saya terus terang, saya tidak terima jika didikan saya mengalami kekalahan di sana, karena itu menjadi prioritas saya yang paling utama. Dalam video ini, saya akan mencoba meningkatkan pelajaran kita, lebih cenderung berbicara soal apa itu prinsip, teori langkah transposisi. Contoh di awal permainan putih menawarkan pion B3, tanda perkenalan jurus laser attack. Setelah E5 dari kita, putih pion E4, ini tanda kalau lawan masih kelas ikan mujair, di mana putih telah menawarkan fianchetto, lalu dia menutup kembali. Jika Anda menemukan permainan seperti ini, itu bukan murid saya, tidak mungkin murid saya bermain seperti itu, silahkan musnahkan dia sampai menjadi abu. Saya akan mencoba menetralisir, satu persatu untuk saudara. Contohnya, F6, putih kuda C3, melindungi pion, gajah C5, di mana kita lihat di sini, mirip dengan pembukaan Italian. Karena putih tidak konsisten mengikuti aturan main, pahami posisi ini dengan baik-baik kawan. Sekarang coba kita balik posisi di atas papan, supaya saudara tidak sulit untuk memahami apa itu langkah prinsip. Kita melanjutkan E4, hitam respon pion E5, kuda F3, setelah terjadi pembukaan Italian. Hitam lari dari kenyataan di mana pion ke B7, ingin bermain fianchetto, prinsipnya tetap sama, seperti yang saya ungkapkan di video sebelumnya. Titik kelemahan hitam berada di kotak F7, dengan persyaratan harus membuka bagian tengah. Dan melakukan rokade secepat mungkin, walaupun kita ke depan harus melakukan langkah pengorbanan. Posisi ini sudah saya bahas full sebelumnya, namun bagi Anda yang belum pernah melihatnya, bisa Anda sambungkan nanti di layar akhir video ini, supaya Anda tidak bingung, atau Anda kebetulan pengunjung baru. Nah, kalau kita putar posisi di atas papan, walaupun terlebih dahulu hit pion E4, dan kita E5, pion B3, F6, dan C6, sama saja terjadi langkah transposisi. Di mana posisi terjadi kita bermain sebagai hitam, tentu prinsip ini tidak ada yang berbeda tadinya, di mana kita bermain sebagai putih. Hal-hal inilah yang perlu Anda pahami, apa itu langkah transposisi, dan apa itu petak lemah, supaya Anda bermain catur tidak sakit kepala. Sekarang kita menunggu apa jawaban dari putih. Yang pertama kita lihat kuda ke F3, di mana langsung menekan pion E5. Kembali dengan prinsip yang sama, titik kelemahan putih berada di kotak F2, dengan persyaratan harus membuka bagian tengah, dan mengusahakan melakukan rokade secepat mungkin, walaupun kita harus melakukan langkah pengorbanan. Namun, jika Anda salah sedikit saja untuk memahami prinsip tersebut, katakanlah kuda G4, di mana menekan titik kelemahan lawan, dan mensupport pion E5. Namun perhatikan posisi kuda yang dapat mengambil tempo pada gajah gelap. Semisalnya, putih dipaksa D4, setelah kita menerima pion, mungkin menguntungkan bagi kita, jika semisalnya putih memilih tangkap pion, karena ada kelanjutan menteri F6, kita sisipkan itu sementara. Namun bagaimana jika putih bermain tempo terlebih dahulu kuda ke A4, menekan posisi gajah, gajah B4 skat, gajah blok, walaupun kita mencoba menteri E7, gajah D3, setelah terjadi serangkaian langkah, justru permainan di atas papan menjadi sebanding, di mana saudara telah melewatkan kesempatan besar. Walaupun Anda memahami prinsip, tapi kalau prinsip tersebut tidak bisa Anda pilar secara bijaksana, itu sama saja seperti tong kosong. Nah, mungkin kita akan mendapatkan keuntungan jika semisalnya dia langsung makan pion. Sekarang saya berikan gambaran yang sama. Untuk memahami apa itu langkah transposisi, karena banyak yang bertanya kepada saya soal apa itu langkah transposisi, sekarang perhatikan posisi ini dengan benar. Dan sekarang kita masuk dengan langkah transposisi yang sama, di mana kita lihat pembukaan Italian. Hitam G5 di mana menekan pion lemah, D4. Setelah putih tangkap pion, diwajibkan hitam harus respon kuda A5. Namun, jika hitam langsung makan pion, di mana di posisi ini putih dapat melakukan langkah pengorbanan pada pion F7. Dan disusul menteri ke F6, hitam akan kewalahan ke depan, jika putih paham poin tersebut dengan memaksa, membuka bagian tengah,
walaupun itu terjadi pertukaran besar-besaran. Sekarang posisi itu terjadi, di mana kita berperang sebagai hitam, perbedaannya hanya dengan pion B3. Namun, itu tidak mempengaruhi, jika Anda paham sedikit saja, apa itu langkah transposisi. Semisalnya berarti di posisi ini, jika Anda paham pasti akan melanjutkan kuda makan pion, walaupun di sini putih makan, setelah Menteri F6 skat, tempo menekan kuda. Belum berhenti di situ, setelah Raja berpindah, di mana Anda berpikir untuk memaksa membuka bagian tengah, seperti kuda C6, menambah tekanan, walaupun ada untuk sementara ini, kuda B5, tempo, ancaman forking. Pion menyerang kuda, walaupun putih dapat makan pion skat, Raja D8, emang sekarang hitam unggul material dalam insiden ini. Karena langkah selanjutnya Anda sedikit berpikir akan terjadi pertukaran kuda dengan kastel. Namun, posisi Raja Putih dalam keadaan darurat, jika Anda paham aja taktiknya, membongkar paksa bagian tengah, walaupun terjadi pertukaran perwira. Saya pastikan Anda akan memenangkan permainan dengan mudah. Saya berharap saudara bisa mengerti sedikit, karena di sini saya lebih cenderung berbicara soal prinsip langkah transposisi. Nah, sekarang mungkin jika di posisi ini Anda berpikir kuda G4, kemungkinan akan terjadi 50-50. Jalan yang lebih baik kembali dengan sebuah prinsip, dengan melakukan rokade secepat mungkin. Emang sedikit meragukan di mana putih dapat mengambil pion. Namun justru membantu kita untuk membuka bagian tengah, karena posisi raja dia masih belum diamankan. Semisalnya, kastel E8, walaupun ada untuk sementara ini D4, gajah menekan kuda, gajah B2, dan hitam mengusir kuda. Jika kuda menghindari ancaman tersebut, kuda makan pion, di mana kita lihat di sini seperti terjadi variasi Berlin Defense. Setelah gajah E2, membuka jalannya rokade, gajah pukul, setelah kembali tangkap, kuda makan forking menteri dan gajah. Tentu kalau sudah seperti ini, putih tidak memiliki harapan kemenangan. Nah, walaupun di posisi ini, hitam mengerahkan kuda kemana saja kawan, ujungnya tetap sama yang akan terjadi. Kalaupun seandainya putih melanjutkan opsi terbaik seperti Menteri D3, tentu pion makan kuda, setelah terjadi serangkaian langkah ke depan. Kembali, hitam unggul material secara signifikan, kalau sudah begini mungkin kita tidak bicarakan lagi. Nah, sekarang kita bicarakan, di sini putih tidak tergiur tangkap pion, karena melihat kita bermain di sepanjang jalur utama. Walaupun putih gajah B2. Kembali dengan prinsip yang sama, kuda menekan titik kelemahan putih, ada perbedaan setelah D4. Nah, ada yang berbeda di sini jika putih memilih kuda ke-4, karena kita telah mengamankan raja, sehingga membuka peluang untuk kita bermain di sepanjang jalur utama. Walaupun kita berkata bagaimana jika putih makan pion, Menteri H4 kembali menekan titik kelemahan putih. Menteri D2 membuka peluang rokade panjang, juga sekaligus dapat melindungi pion lemah. Di sini sudah saatnya Anda berpikir untuk membawa permainan ke babak akhir, seperti melakukan pertukaran besar-besaran. Sekarang Anda bukan hanya unggul satu pion, selain posisi Raja Putih dalam keadaan terpampang. Nah, walaupun di sini kita berbicara putih memilih pion G3, berbalik menyerang menteri, kembali hitam menekan pion lemah putih. Setelah menteri makan kuda, gajah pukul, tempo kembali untuk sekian kalinya menekan titik kelemahan lawan. Walaupun putih dapat nego tipis, seperti kuda berbalik menyerang menteri, tentu pion pukul skat, raja melangkah. Setelah terjadi serangkaian langkah ke depan, kembali hitam unggul material selain Raja Putih berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Dua jawaban dari putih sudah kita paparkan, di mana kita harus bermain. Bagaimana jika putih memilih gajah ke E2? Sebagai respon yang baik, kembali lagi dengan teori, di mana Anda harus membuka bagian tengah, dimulai pion D5. Sekarang kita menunggu jawaban dari putih. Pertama kita bicarakan putih tangkap pion D5. Pion maju menyerang kuda. Sekarang bisa kita prediksikan apa jawaban dari putih. Jika kuda kembali, gajah D4, mengunci kuda, uskup B2, kuda tangkap. Jika gajah ke C4, tujuan ingin menempatkan kuda ke E2, Menteri H4 kembali menyerang titik kelemahan putih, putih Menteri E2 mensupport pion. Gajah menyerang Menteri, walaupun putih dapat menetralisir hal itu, seperti pion G3, juga berbalik menyerang Menteri.
Disinilah Anda berpikir untuk membawa permainan ke babak akhir, dengan merusak struktur pion-pion putih. Jangan selalu memaksakan diri untuk melakukan skatmat, jika situasi tidak mendukung. Tentu dimulai dengan menerima pertukaran menteri, setelah terjadi pertukaran besar-besaran. Walaupun kita berbicara tenaga material masih sebanding, coba perhatikan struktur bangunan bidak-bidak putih. Mengalami kerusakan, yang terpisah satu sama yang lain, solid bagi putih untuk bisa bermain imbang. Nah, sekarang kita bicarakan di sini putih memilih kuda ke E5, tentu kembali gajah ke D4, di mana mengontrol sepanjang petak gelap, mengantisipasi putih melakukan gajah fianchetto. Jika putih kuda ke G4, ingin melakukan pertukaran kuda, perhatikan di mana Anda dapat memanfaatkan titik kelemahan lawan, dengan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Semisalnya, dimulai kuda tangkap, setelah putih kembali pukul, menteri ke H4, ancaman skatmat, kembali dengan prinsip yang sama, di mana celah bisa mengizinkan. Setelah memaksa G3, tentu menteri pukul, setelah kembali tangkap, justru ini bukan semakin baik, malahan menjadi buntu. Nah, bagaimana jika putih di posisi ini, dapat melihat hal tersebut, kalau dia akan mengalami kerugian besar. Memilih opsi terbaiknya, kuda berpindah ke C4, masih ingat yang sering saya katakan, setelah Anda melihat perwira putih bertumpuk dalam satu titik, kemungkinan besar kita berpeluang untuk mendoprak titik tersebut. Dimulai pion B5, memaksa putih harus menarik kuda dia, dan A6, rokade, kuda D7 mengembangkan perwira. Sekarang kalau kita lihat, putih hanya berpikir untuk mengeluarkan tentara dia, yang sudah terkepung, dalam situasi tidak dapat bergerak. Walaupun kita coba jalankan sedikit ke depan, seperti H3, terus kita menambah tekanan, pion H4, tujuan agar bisa terbebaskan dari tekanan. Namun, akan mempersulit situasi setelah kita terus memajukan pion itu, tentara putih harus ditarik mundur, kuda tangkap pion. Setelah D3, saatnya kita menerima tawaran putih. Menteri H4, sehingga tekanan bermunculan di berbagai aspek. Kastel ke B1, agar dapat melakukan pergerakan dengan kuda, setelah semua perwira kita telah aktif, dan terhubung satu sama lain, sudah saatnya kita melepaskan rudal balistik antara benua. Dimulai gajah makan pion, kembali putih pukul, menteri skat, memaksa raja harus melangkah, menteri tangkap pion skat, raja kembali ke G1, disusul kuda G4. Kuburan telah menunggu tentara putih, tentu ini sudah langkah menyerah, yang tidak bisa dihindari, lari dari kenyataan pahit. Nah, sekarang kita masuk untuk jawaban yang ketiga dari putih. Memilih kuda ke G5, mungkin ini langkah yang sangatlah kurang logis, karena Anda dapat mengusir kuda tersebut. Dan dipaksa kuda itu harus berada di petak yang sangat berbahaya, justru mengakibatkan struktur bangunan dia mengalami kerusakan parah. Seperti kita terlebih dahulu kastel ke E8, untuk mensupport pion, sedangkan kuda itu, diwajibkan harus ditarik mundur, yang membuat kesulitan semakin bertambah. Nah, bagaimana jika putih memilih opsi terbaik seperti kuda tangkap pion E5, mungkin ini memiliki pengalaman yang sedikit berbeda. Terutama Anda mengambil kekurangan Anda, di mana kembali menekan pion lemah, kuda pukul. Setelah putih melanjutkan gajah fianchetto, sebagai respon yang baik. Sekarang kita masuk dalam analisa tersebut, seperti yang kita lihat di atas papan, putih memiliki pion lemah di kotak G2. Hal itu diakibatkan karena kedua gajah kita telah mengarah ke sayap raja, dan pion di kotak E4 akan menjadi kendala penting bagi putih. Semisalnya dimulai dengan menteri G5, membidik pion, namun belum berhenti di situ setelah putih melakukan rokade. Jangan terburu-buru untuk melanjutkan gajah ke H3, perhitungkan kuda ke G4, justru permainan menjadi sebanding. Berarti Anda dapat berpikir sekarang, yang menjadi ganjalan, kuda putih harus dimusnahkan di muka bumi, itu prinsip logika. Dengan kuda D7, menawarkan pertukaran kuda, jika putih pukul, sehingga kedua gajah hitam full mengarah ke jantung Raja Putih. Setelah memaksa tentara rambut putih, ke H1, menghindari kelanjutan gajah ke H3, dan gajah gelap ke kotak D6, semakin bulat di mana kita melancarkan sirkulasi. Namun Anda harus bisa memutar haluan arah angin, jika putih memilih pion ke D3. Seperti gajah ke C6, untuk menunggu putih memajukan pion F,
sehingga saudara bisa leluasa bermain di sepanjang petak gelap. Semisalnya, F3, Menteri ke H4, di mana ada ancaman skatmat. Itu langkah menunggu, memancing pion F maju. Bukan hanya ikan yang dapat dipancing, pion pun perlu untuk dipancing. Sehingga menciptakan struktur pion-pion putih menjadi lemah. Tentu putih harus merespon hal tersebut dengan F4, dan gajah pukul, di mana putih dipaksa harus menukarkan kastel dengan gajah. Tentu pertarungan ini sudah jelas berada di tangan hitam, mungkin hal ini tidak perlu lagi kita pertimbangkan. Pertanyaan yang kedua, kalaupun di sini putih memilih terlebih dahulu pukul pion E4. Tetap ujungnya sama saja, setelah gajah pukul, setelah F3, kembali Menteri H4, di mana ancaman skatmat. Tentu kembali memaksa F4, setelah terjadi serangkaian langkah, dan kembali di mana hitam mendominasi permainan, dan unggul material. Nah, semakin sulit jika putih berpikir gajah ke F3, menawarkan pertukaran gajah, benar saja, kalau kita menerima tawaran putih. Namun, setelah kembali ancaman skatmat, memaksa pion G3, gajah pukul justru terjadi forking, raja berpindah, setelah terjadi serangkaian langkah. Justru ini bukan semakin baik, malahan semakin memperburuk keadaan. Kalau seandainya di posisi ini, putih bisa menepis hal itu, tidak menerima tangkap kuda, dengan opsi terbaiknya pion ke D4, keliru kalau Anda menerima makan potong. Misi Anda untuk mengeliminasi kuda, tentu pukul kuda. Sekarang dua jawaban dari putih ujungnya tetap sama, semisalnya dia tangkap gajah. Tentu H3, memaksa G3. Setelah terjadi pertukaran gajah dengan kastel, dan kembali kita unggul tenaga perwira, hal itu jika saudara berpikir untuk memusnahkan kuda. Nah, walaupun di sini putih memilih tangkap kuda, tetap juga sama yang akan terjadi, tidak ada yang berbeda dalam perjalanan ini. Nah, sekarang mungkin kalau kita berkata putih menerima salah satu perwira tersebut mudah bagi kita. Akan terjadi perbedaan signifikan jika putih memilih menawarkan pertukaran menteri, skenarionya. Anda tidak bisa menghindari untuk menolak tawaran tersebut. Sebagai balasan kuda F3 skat, sebuah panjingan, agar putih mendapatkan pion lemah, setelah gajah pukul, barulah kita menerima tawaran putih. Disusul gajah pukul pion, setelah putih pukul kembali, setelah terjadi serangkaian langkah. Putih memiliki pion lemah, di fail F, apalagi permainan sudah menyentuh babak akhir, namun berbeda jika perwira di atas papan masih lengkap, pion di fail F, bisa dianggap tidak jadi masalah. Namun permasalahannya sekarang, perwira di atas papan tinggal tergolong sedikit, mohon disimak dan dipahami. Mungkin bisa saja hal yang tidak terduga terjadi, di mana putih berpikir untuk membawa kuda ke E3, seperti kuda berpindah ke G4. Justru itu membantu kita untuk melancarkan agresi di sayap raja, untuk mendapatkan tempo F5. Setelah E3, kuda B6 mengaktifkan gajah. Emang kalau kita lihat kedua pemain memiliki tenaga perwira yang masih sebanding, namun hitam menguasai lapangan permainan. Walaupun putih bisa mencegah hal itu seperti F4, untuk membuka permainan, kita terima tantangan lawan dengan makan potong. Disusul F4, menekan kuda. Tentu putih tidak memiliki pilihan terkecuali harus melakukan serangan balik pada uskup. Kuda ke F1 sebagai respon yang baik, uskup ke G4, kastel menghindari ancaman, pertukaran gajah. Tujuan agar kita mendapatkan tempo, ketika kastel ke E8 mengusir menteri, mengontrol jalur utama. Perlahan perwira hitam mulai naik, tentu putih tidak tinggal diam, dengan C4, memaksa kuda kita kembali. Kuda F6 menciptakan ancaman forking, menteri berpindah, menghindari ancaman forking. Kuda ke G4, kastel ke F3 menghindari agar pion F, tidak bisa kita dorong. Kuda E3 ancaman skatmat. Walaupun kuda pukul, setelah pion makan, dan pertukaran kastel terjadi. Langkah diwajibkan dari putih, harus menawarkan pertukaran kastel kembali. Permasalahannya sekarang, kita memiliki pion angka jitu wajib keluar, akan menjadi bumerang bagi putih untuk bisa mendapatkan langkah keseimbangan. Namun, jika putih mengulurkan niatnya untuk menawarkan pertukaran kastel, seperti kastel itu pindah ke E1, justru membuat kita bisa mengambil tempo seperti menteri F4 ancaman skatmat, tentu langkah terpaksa G3, dan menteri F2, bukan hanya benteng jatuh di langkah berikutnya, membuat putih harus bisa menerima kenyataan pahit untuk mengatakan lebih baik menyerah, daripada dilihat orang membuat malu saja.
Sekarang coba kita bergeser jawaban yang lain dari putih. Bagaimana jika di posisi ini putih melakukan hal yang tidak terduga dengan G3? Ini justru sebuah kesalahan fatal, karena putih menciptakan lubang kosong untuk bisa Anda manfaatkan. Sekarang Anda tidak bisa lagi untuk menekan posisi sayap raja dengan gajah gelap. Namun, poin Anda kembali bermain di sayap raja, namun harus dapat menempatkan kastel di jalur setengah terbuka. Pion Anda disetrum menjadi senjata kuat mempersulit pergerakan perwira-perwira putih. Saya akan berikan solusi pemahaman sedikit. Dimulai kastel ke E8, membidik kuda, sekarang dapat kita prediksi apa jawaban dari putih. Jika C4, kuda C6, tujuan untuk membawa kastel di tempat jalur utama. Rokade pendek, gajah H3, memaksa benteng ke E1, dan benteng ke D8. Di mana putih harus mengalami tekanan setelah Anda mendominasi setrum. Anda boleh melancarkan sirkulasi di sayap raja, itu cara berpikir menggunakan teori. Sebetulnya sangat logika jika Anda paham sedikit saja, ketika kita mendominasi setrum, akan mendukung kita melancarkan sirkulasi. Mohon maaf sebelumnya, ini bukan pelajaran untuk pemula, sehingga membuat Anda sedikit bingung. Nah, walaupun kita berkata seandainya putih memilih kuda ke G4, itu tidak akan merubah situasi. Di mana Anda berpikir untuk membawa kastel ke jalur utama, Anda ambil tempo dengan gajah pukul, kembali pukul. Kuda C6, setelah rokade pendek, kastel ke D8, masih menggunakan prinsip yang sama, setelah Anda menguasai setrum. Anda boleh bermain di sayap raja, walaupun pion H4 akan menjadi korban. Untuk mendobrak posisi sayap raja, saya harapkan saudara bisa mengerti sedikit, karena kita bukan anak kecil lagi kawan. Nah, sekarang mari kita kembali sedikit ke belakang, biar saya berikan pelajaran yang bermanfaat bagi Anda. 3 jawaban dari putih sudah kita bicarakan di video sebelumnya. Mungkin ada sebuah momen yang mungkin sedikit saya tambahkan. Jika putih berpikir untuk melanjutkan pion ke G3, ingin melakukan double fianchetto. Di sisi lain di mana prinsip berkata, jika putih bermain double fianchetto, akan mengunci pusat, agar kedua gajah putih tidak menguasai diagonal panjang. Sekarang kita bicara kedua gajah hitam, belum sampai pada puncaknya, untuk melakukan double fianchetto, masih berada di tempatnya masing-masing. Dia masih membutuhkan 2 langkah lagi untuk bermain fianchetto, kita dapat menggunakan tempo tersebut. Dengan kata sebaliknya, kita membuka bagian tengah, sehingga putih tidak memiliki kesempatan untuk bermain fianchetto. Saya berbicara ini untuk yang selalu mengikuti pelajaran saya, sehingga dia tidak ceroboh mengambil keputusan. Kita mulai membuka bagian tengah dengan D5, putih makan pion, disusul E4, menyerang kuda, setelah G5. Kastel ke jalur utama, sekarang perhatikan posisi kedua gajah putih terjadi keterlambatan. Walaupun sekarang dia berpikir gajah G2, gajah menyerang menteri. Menteri tidak bisa bergerak, kuda E2, menteri makan pion di mana menekan kuda. Jika kuda ke H3, untuk menyelamatkan diri, terjadi kekacauan setelah melanjutkan pertukaran gajah dengan kuda. Disusul E3, menyerang kastel. Sekarang bencana alam, telah menimpa tentara rambut putih. Kalaupun kita lanjutkan tentu rambut putih, akan menjadi abu hancur berkeping-keping. Walaupun putih dapat mencegah badai, memilih pion ke H5, Anda dapat mengambil keuntungan besar, menggunakan pion lemah putih, seperti terlebih dahulu menteri F5, ancaman skatmat, setelah rokade, H3, menyerang kuda, di mana langkah selanjutnya kuda akan jatuh. Sekarang mungkin saudara paham, double fianchetto yang belum sampai pada puncaknya. Sekarang saya akan memberikan pemahaman jika putih bermain laser attack, dengan bidak B3. Kita E5, lalu gajah fianchetto, kuda ke C6, jadi pion ke E4, itu langkah bunuh diri. Karena dia menutup gajah fianchetto dia sendiri, setelah menawarkan pembukaan jurus, lalu dia tidak paham jurus tersebut. Jika putih memahami teori tersebut, dengan pion E3, pion itu sengaja digantung, agar kemudian ke depan gajah fianchetto bisa aktif. Kita lanjutkan sedikit ke depan, F6, dan kuda F3, sekarang Anda berkata dalam sebuah teori, kalau Anda tidak bisa mengunci paksa pusat, karena pion putih telah gantung. E4, sebuah langkah rumus, agar putih memindahkan kuda ke D4, tentu sangat tidak logis, jika kita berkata bagaimana jika putih memilih kuda kembali, dan gajah ke C5,
Putih harus berpikir untuk membuka pusat. Dengan D3, kuda pukul, pion tangkap, gajah menghindari ke B6. Putih tangkap pion E4, kembali kuda ambil, gajah menyerang kuda, membuka peluang rokade, bidak D5. Kuda ke D2, berusaha membuka bagian tengah, melihat situasi gajah fianchetto, dan kedua belah pihak melakukan rokade. Sampai pada puncaknya, kedua pemain masih memiliki posisi yang sepadan. Kedua pemain memiliki prinsip yang sangat bertentangan, satu sama yang lain, di mana di sini putih berusaha keras untuk membuka bagian pusat. Sedangkan hitam terjadi kata sebaliknya, berusaha mengunci bagian pusat. Dengan kontrol semuanya berada di setrum, jika salah satu pemain gagal mengontrol setrum, dia akan mengalami kewalahan. Nah, sampai pada titik ini, tidak terasa waktu sudah mulai berakhir. Emang waktu tidak terasa jika Anda memiliki niat, menandakan kalau kita memiliki sifat yang sama, selalu memproduksi pion. Sedikit saya ingatkan, apakah Anda merasa rugi, jika jempol manisnya menjadi berguna, untuk saudara bisa kembali lihat Master Catur Indonesia di layar handphone.